Shalom, salam sejahtera bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-9 pada saat ini. Namun sebelumnya, kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, tolong hambamu yang akan memaparkan pelajaran Sekolah Sahabat, sehingga dapat dipahami oleh umat-umatmu, pemirsa yang menyaksikannya, dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus, hambamu berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sudah tiba mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-9 dengan judul Menghidupkan Hukum. Sebuah refleksi teologis tentang kode etik perjanjian. Dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat ini, kita akan merenungkan signifikasi hukum Tuhan, mengupas kode etik perjanjian Allah, dan memahami bagaimana prinsip-prinsip ini relevan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita akan ikuti bacaan ayat hafalan dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 22 dan 23. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku ilah perak, juga ilah emas. Janganlah kamu buat bagimu." Ini merupakan bagian perintah Tuhan yang diberikan Allah kepada Musa untuk dipahami oleh bangsa Israel. Dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita akan membahas kode etik perjanjian, memahami dasar-dasar hukum ilahi. Kemudian kita pelajari hukum yang berlipat ganda, menyingkap kompleksitas hukum Taurat. Rencana awal Allah, melihat hukum dan perspektif kekal. Mata ganti mata, ini akan kita pelajari mengkaji prinsip pembalasan dan keadilan. Pembalasan ilahi, mengupas konsep keadilan Tuhan yang sempurna untuk diketahui oleh umat-umat Tuhan. Kode etik perjanjian, dasar ilahi bagi kehidupan. Hukum Tuhan khususnya 10 perintah, bukan sekadar aturan, melainkan sebuah kode etik perjanjian yang mengikat Allah dengan umatnya. Ini adalah ekspresi karakternya yang kudus dan kasihnya yang tak terbatas, yang dirancang untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Melalui hukum ini, Allah menyatakan ekspektasinya bagi hubungan yang benar antara manusia dengan Dia dan bahkan dengan sesama manusia. 10 perintah itu yang diucapkan di Sinai adalah perkataan Allah sendiri, bukan perkataan yang diucapkan manusia. Hukum ini merupakan cetakan dari tabiat Allah yang Maha Kudus. Kutipan dari Ellen G. White dalam Patriarchs and Prophets halaman 305. Hukum yang berlipat ganda, menyingkap kompleksitas Taurat. Kita akan membahas ada 3 bagian daripada hukum. Yang pertama, hukum moral. Prinsip-prinsip kekal seperti 10 perintah yang mencerminkan karakter Allah yang berlaku sepanjang masa. Dapat kita baca dalam buku Keluaran pasal 20 ayat 3-17. Yang kedua, hukum upacara. Aturan mengenai ritual bait suci atau persembahan dan perayaan yang menunjuk kepada Kristus di kemudian hari dalam perjanjian baru. Hukum ini digenapi dalam pengorbanan Yesus Kristus. Dapat kita baca dalam buku Imamat pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Hukum sipil yang ketiga, peraturan untuk tata kelola masyarakat Israel kuno, meliputi keadilan, properti, dan sanksi. Relevansinya yang bersifat kontekstual dalam buku Keluaran pasal 21 ayat 12 sampai 36. Memahami perbedaan antara jenis-jenis hukum ini sangat krusial untuk menginterpretasikan Alkitab yang benar dan menghindari kebingungan mengenai kepatuhan hukum di era Perjanjian Baru.
Rencana awal Allah, hukum sebelum dosa. Hukum Tuhan sudah ada sebelum dosa ke dunia. 10 perintah, khususnya prinsip-prinsip moralnya, merupakan refleksi dari karakter Allah dan diciptakan sebagai panduan bagi Adam dan Hawa ketika mereka ditempatkan di Taman Eden. Maka hidup dalam harmoni sempurna dengan hukum ilahi yang merupakan cetak biru bagi kehidupan yang penuh bahagia dan berkelimpahan. Namun kenyataannya, dosa memutarbalikkan pemahaman manusia tentang hukum. Tetapi hukum itu sendiri tetap kekal dan tidak akan pernah berubah. Kutipan Ellen G. White dalam buku Review and Herald 24 November 1891 dikatakan sebagai berikut. Hukum Allah adalah undang-undang kerajaan sorga. Dan hukum yang sama ini telah diberikan kepada makhluk di bumi, bahkan sebelum manusia diciptakan. Hukum kasih telah ditetapkan sebagai dasar dari pemerintahan ilahi atau pemerintahan Allah. Mata ganti mata, keadilan dan proporsionalitas, prinsip lex talionis atau disebut dengan mata ganti mata, gigi ganti gigi dalam Keluaran 21 ayat 24 sering disalahpahami sebagai seruan untuk balas dendam. Namun dalam konteks aslinya, ini adalah prinsip keadilan yang menetapkan atas proporsionalitas untuk hukuman, mencegah pembalasan yang berlebihan. Ini bertujuan untuk membatasi kejahatan dan memastikan bahwa hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, serta menegaskan nilai-nilai akan kehidupan manusia itu sendiri. Pembalasan ilahi, keadilan sempurna, keadilan mutlak. Pembalasan ilahi mencerminkan keadilan Tuhan yang sempurna, di mana setiap perbuatan akan mendapatkan konsekuensinya yang setimpal. Ini bukan balas dendam yang emosional, melainkan penegakan tatanan moral alam semesta berlaku untuk saudara dan saya. Otoritas penuh. Pembalasan adalah hak prerogatif daripada Allah sendiri. Dalam buku Roma pasal 12 ayat yang ke-19, manusia tidak memiliki hak untuk mengambil alih peran hakim akhir, karena hanya Tuhan yang memiliki hikmat dan pengetahuan sempurna untuk melakukannya. Itu sebabnya kita diminta untuk menghindari jangan main hakim sendiri. Tujuan penebusan, meskipun ada pembalasan, kasih karunia dan penebusan Allah selalu ditawarkan bagi orang yang berdosa. Keadilan Allah berfungsi untuk menuntun manusia kepada pertobatan dan pemulihan hukum semata-mata untuk penghukuman. Implikasi untuk kehidupan saudara dan saya dalam mempelajari atau menghidupkan hukum. Ingat, hukum sebagai kasih. Memandang hukum sebagai ekspresi kasih Allah, bukan sebagai beban. Tuntunan moral ini menggunakan prinsip-prinsip hukum ilahi sebagai kompas dalam setiap aspek kehidupan kita orang yang percaya. Kita ingat kehidupan Yesus, dia memberikan teladan. Teladan Kristus dalam meneladani Kristus, dalam menggenapi hukum dan mengajarkan kasih yang melampaui akan keadilan hukum semata. Mari kita coba sambut pengorbanan daripada Yesus. Keadilan dan belas kasihan menyeimbangkan penegakan keadilan dan belas kasihan dalam interaksi kita dengan sesama manusia. Apa yang merupakan komentar Ellen G. White dalam mempelajari pelajaran ataupun menghidupkan hukum ini? Mari kita ikuti tulisan Ellen G. White dalam Step to Christ halaman 36. Hukum Allah adalah cermin di mana kita dapat melihat cacat tabiat kita sendiri. Dan dengan demikian, kita menyadari akan kebutuhan kita akan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus.
Kutipan Ellen G. White yang lain berikutnya, Counsel on Health, halaman 28. Dikatakan sebagai berikut. Jika manusia menaati hukum Tuhan itu, tidak akan ada penyakit, tidak akan ada penderitaan yang sekarang kita saksikan. Luar biasa penderitaan di mana-mana. Namun kita diminta menuruti akan hukum Tuhan. Komentar-komentar ini menegaskan peran hukum sebagai penyingkap dosa dan pemandu menuju kesehatan serta kehidupan yang lebih baik, baik secara fisik maupun secara rohani. Kesimpulan kita pada mempelajari pelajaran sekolah Sabat dengan judul menghidupkan hukum dan langkah yang akan kita membuat. Ingat, saudara pemirsa, dimanapun Anda berada, hukum Tuhan adalah anugerah yang membebaskan, bukan sebuah belenggu. Marilah kita terus menggali kedalamannya dan membiarkannya untuk membentuk hidup kita agar selaras dengan kehendak Allah. Pertanyaan untuk direfleksikan dalam kehidupan kita saat sekarang ini adalah, bagaimana pemahaman tentang hukum Tuhan dapat mengubah cara kita hidup berinteraksi dengan orang lain. Itu sebabnya Yesus berkata kepada kita dalam buku Yohanes 14 ayat yang ke-15, jikalau engkau mengasihi aku, turutilah akan hukum-hukumku. Saudaraku, mari kita menghidupkan hukum Tuhan yang merupakan benteng kita, yang merupakan pedoman kita sekarang ini sampai Yesus datang. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang kami gunakan dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Meteraikan itu dalam hati dan pikiran kami, sehingga bermakna bagi umat-umat-Mu yang menyaksikan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin.